Selamat datang di Langkah Misteri, tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita melangkah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Malam ini kita akan melangkah ke tahun 2013 menuju salah satu wilayah di Jawa Timur. Dan kisah ini dibagikan oleh Mbak Nur, seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak perempuan yang masih berumur 10 tahun. Suami Mbak Nur adalah sales marketing di salah satu perusahaan di Surabaya dan mempunyai area kerja di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, dan juga Banyuwangi. Karena pertimbangan efisiensi waktu dan biaya BBM, akhirnya perusahaan memberikan fasilitas indekos di Bondowoso. Suami Mbak Nur berangkat kerja hari Senin pagi ke kantor, kemudian langsung menuju ke lokasi kerja dan pulangnya ke kosan. Pada hari Sabtu, suami Mbak Nur laporan ke kantor, kemudian baru pulang ke rumah. Jadi suami Mbak Nur ini hanya ketika libur kerja pulang ke rumah. Hari Senin pagi berangkat dan pulangnya hari Sabtu. Begitu seterusnya rutinitas suami Mbak Nur. Untuk membantu perekonomian keluarga, Mbak Nur berinisiatif membuat usaha home industri kecil-kecilan dan menitipkan dagangannya ke warung-warung dan toko-toko. Awalnya untuk menawarkan dagangannya, Mbak Nur ditemani oleh suami saat libur kerja. Kemudian Mbak Nur mengirim pesanan langganannya menggunakan sepeda motor jadul. Lama-lama toko langganan Mbak Nur semakin banyak dan tersebar di beberapa tetangga desa. Yang semula menggunakan sepeda motor jadul masih bisa untuk mengcover. Tapi lama-kelamaan, karena item barang bertambah banyak dan permintaan pasar juga meningkat cukup signifikan. Akhirnya, Mbak Nur dan suaminya memutuskan untuk membeli kendaraan roda 3 dengan cara mengkredit. Hari demi hari dijalani rutinitasnya dengan penuh semangat. Tetapi Mbak Nur juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mbak Nur bangun pagi. Selepas sholat subuh, Mbak Nur sibuk menyiapkan sarapan untuk putrinya, kemudian mengantarkan ke sekolah. Setelah itu, Mbak Nur kembali dengan pekerjaan rutinitasnya. Dan kadang-kadang Mbak Nur pulang sampai sore dan langsung menuju ke rumah mertuanya, yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, untuk menyusul putrinya. Karena sepulang sekolah, putri Mbak Nur langsung pulang ke rumah kakek neneknya. Di pertengahan tahun 2013, usaha Mbak Nur semakin berkembang pesat. Akhirnya, sebuah mobil sudah bisa terbeli untuk menunjang pekerjaan dan juga bisa digunakan untuk acara mudik Lebaran tiap tahunnya. Suatu ketika, saudara dari suami Mbak Nur mempunyai hajat menghitankan anaknya. Suami dan Mbak Nur pun dimintai tolong untuk membantu hajatan saudaranya itu.
Pada saat malam hajatan itu, Mbak Nur dan suami saat mau berangkat ke tempat saudara untuk menghadiri hajatan saudaranya, suami Mbak Nur mengeluarkan sepeda motornya. Tapi ternyata kedua bannya bocor. Padahal tadi dipakai aktivitas dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian suami Mbak Nur berniat untuk mengganti sepeda motor yang satunya yang biasa dipakai Mbak Nur. Setelah dicek, ternyata sama. Ban belakang sepeda motor Mbak Nur juga bocor. Aneh, mengapa kedua sepeda motor kok bisa bocor bersamaan? Padahal siangnya masih dipakai aktivitas dan masih aman-aman saja. Akhirnya suami Mbak Nur mengeluarkan mobil dari garasi untuk dipakai pergi ke tempat hajatan saudaranya. Berangkatlah suami dan Mbak Nur beserta anak perempuannya ke tempat hajatan saudaranya itu. Setelah sampai di tempat saudaranya, entah kenapa perasaan Mbak Nur ini tidak tenang dan gelisah. Akhirnya sebelum acara usai, Mbak Nur dan suami berpamitan pulang terlebih dahulu. Setelah sampai rumah, alangkah terkejutnya Mbak Nur dan suaminya ketika melihat hampir seluruh isi rumah berantakan semua. Rumah Mbak Nur disetroni tamu tak diundang, alias maling. Akan tetapi, di sini ada yang aneh. Semua barang-barang dan juga uang tidak ada yang hilang satupun. Padahal di kamar putrinya ada celengan putrinya yang isinya lumayan hampir penuh, tapi cuma pindah tempat saja di tempat tidur dan tidak hilang. Di kamar Mbak Nur lebih parah, karena di kamarnya juga terdapat sejumlah uang, tetapi uang-uang itu hanya berhamburan di lantai dan tempat tidur, dan selembar pun tidak ada yang hilang. Menjadikan Mbak Nur dan suaminya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dicari oleh orang itu, dan membuatnya semakin penasaran. Keesokan harinya, Mbak Nur pun membereskan rumah bersama dengan putrinya. Di sini tapi ada yang janggal. Mbak Nur curiga ketika menyapu mengapa banyak tanah berserakan. Mbak Nur pun menduga-duga apakah ada hubungannya dengan tujuan orang itu masuk ke rumah tadi malam, dan mengapa semua barang-barang dan uang tidak ada yang hilang. Apa sebenarnya tujuan orang itu? Ternyata disinilah teror itu bermula. Malam harinya, ketika Mbak Nur mau istirahat tidur, Mbak Nur melihat anaknya sedang bercermin di ruang tengah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Spontan Mbak Nur pun langsung bilang, "Dang turun, Duk. Besok sekolah lo. Cepat tidur, Nak. Besok sekolah lo." Mbak Nur pun langsung berlalu menuju tempat tidur. Tetapi alangkah terkejutnya Mbak Nur. Ternyata putrinya sudah tertidur pulas di kamarnya. Lalu siapa yang tadi bercermin di ruang tengah itu? Buru-buru Mbak Nur kembali melihat ke ruang tengah, dan sosok yang menyerupai anaknya sudah tidak ada.
merinding, takut, campur aduk jadi satu. Keesokan harinya, Mbak Nur kembali beraktivitas seperti biasanya. Malam hari selepas Mbak Nur melaksanakan sholat Isya, Mbak Nur dan putrinya berniat untuk pergi tidur. Tapi sekitar pukul 10 malam, Mbak Nur teriak-teriak, mengigau, dan dibangunkan oleh putrinya. Keringat bercucuran seperti orang yang habis bekerja keras. Rupanya Mbak Nur bermimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya, Mbak Nur melihat puluhan sosok kerdil berusaha mengeroyok Mbak Nur dan putrinya. Akan tetapi ketika Mbak Nur menanyakan kepada putrinya, ternyata hal itu hanya dialami oleh Mbak Nur. Kemudian Mbak Nur dan putrinya kembali tidur. Tetapi Mbak Nur kembali bermimpi yang sangat mengerikan. Mbak Nur merasa dirinya di padang savana yang sangat luas. Dan Mbak Nur melihat banyak hewan buas, harimau, serigala, dan yang lain-lain berusaha mengejar Mbak Nur. Dengan sekuat tenaga, Mbak Nur berlari, kemudian terjatuh dan terbangun dari tidurnya. Sambil terengah-engah, setelah melihat jam, masih pukul 12 malam. Kemudian Mbak Nur ke kamar mandi, mengambil wudhu, kemudian sholat malam. Sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Nur berniat untuk melanjutkan tidur. Baru saja terlelap, Mbak Nur kembali lagi bermimpi yang mengerikan. Ketika terbangun, jam masih menunjukkan pukul 3 pagi. Mbak Nur memutuskan untuk tidak tidur lagi dan menunggu waktu subuh. Kemudian beraktivitas di dapur, menyiapkan sarapan untuk putrinya. Sebelum menjalani aktivitas seperti biasanya. Karena hampir semalaman Mbak Nur teror dengan mimpi yang mengerikan, sehingga kondisi fisiknya menurun. Mbak Nur pun bekerja tidak seperti biasanya. Setelah pulang ke rumah, malam harinya, ternyata teror itu semakin menjadi-jadi. Selepas sholat Isya, karena kemarin malam Mbak Nur kurang tidur, akhirnya Mbak Nur pun tertidur di samping putrinya yang masih belajar. Tetapi baru terlelap, Mbak Nur kembali mengigau sambil teriak-teriak. Akhirnya dibangunkanlah oleh putrinya yang sedang belajar di sampingnya. Ternyata Mbak Nur mengalami mimpi buruk lagi. Dan di mimpi kali ini, Mbak Nur melihat banyak orang di depan rumah. Dan ada yang menggotong keranda. Dengan teriak-teriak mencari Mbak Nur, salah satu dari mereka berkata kepada Mbak Nur, "Ayo Nur, ndang tak terne, kowe kuwi wis mati. Ayo Nur, cepat tak antarkan. Kamu itu sudah meninggal."
Kemudian Mbak Nur memutuskan untuk menelepon suaminya. Tetapi suaminya hanya santai menanggapinya sambil berkata, "Mungkin kamu kecapean sehingga bermimpi yang tidak-tidak. Janganlah kamu lupa untuk berdoa sebelum kamu tidur." Setelah mengakhiri percakapan telepon dengan suaminya, Mbak Nur pun kembali pergi tidur. Akan tetapi hal yang sama kembali terjadi. Kali ini Mbak Nur bertemu dengan sosok kuntilanak dan juga berusaha untuk mengejar-ngejar Mbak Nur. Ketika terbangun, waktunya sama seperti malam sebelumnya, yaitu jam 12 malam. Kemudian Mbak Nur melaksanakan sholat malam dan kembali tidur. Akan tetapi hal yang sama kembali lagi. Mbak Nur melihat ada sosok tinggi besar, tubuhnya menyala dan membawa sebilah pedang besar, berusaha untuk menebas ke arah Mbak Nur. Setelah terbangun, jamnya tetap sama, pukul 3 pagi, persis seperti mimpi kemarin. Teror ini terus berlanjut tiap malam dengan mimpi yang berbeda-beda. Makhluknya juga berbeda. Tapi yang aneh, jamnya tetap sama. Sampailah pada hari Sabtu. Pada hari ini suami Mbak Nur pulang dan tidur di rumah. Di sini Mbak Nur agak lega. Mungkin untuk malam ini tidak ada teror lagi. Tetapi dugaan Mbak Nur itu ternyata salah. Ternyata malam itu malah lebih parah. Karena ada suaminya. Dan malam minggu, besok putrinya juga libur sekolah. Mbak Nur dan suami beserta anaknya pergi jalan-jalan dan pulang setengah 11 malam. Kemudian mereka beranjak tidur sekitar pukul setengah 1 malam. Mbak Nur mendengar ada suara yang tidak asing memanggilnya. Dengan kondisi setengah sadar karena baru terlelap, Mbak Nur mengintai dari jendela kamarnya. Seketika mata Mbak Nur terbelalak. Mbak Nur shock. Dia melihat seorang ibu-ibu paruh baya yang sangat dikenalnya karena dia adalah tetangganya sendiri, sedang membawa ember berisi daging segar dan dikerumuni oleh puluhan makhluk kerdil yang ada di dalam mimpi Mbak Nur di malam sebelumnya, sedang lahap memakan daging segar yang ada di ember yang dibawa oleh ibu itu. Yang lebih parah lagi, setelah daging itu habis, makhluk-makhluk itu mulai makan ibu itu hidup-hidup. Ibu itu berteriak meminta tolong pada Mbak Nur. Dan Mbak Nur pun membangunkan suaminya.
Setelah suami Mbak Nur terbangun, kemudian mereka melihat dari jendela. Makhluk-makhluk itu sudah tidak ada, dan suasana pun lengang. Tidak ada apa-apa. Mbak Nur dan suaminya pun memastikan keluar, dan ternyata memang benar tidak ada apa-apa. Hanya suara binatang malam yang bernyanyi memecah kesunyian. Mbak Nur dan suaminya pun melanjutkan tidur. Akan tetapi, hal yang sama pun terjadi lagi. Mbak Nur terbangun pukul 3 pagi karena mimpi yang mengerikan itu tetap menghantui. Keesokan harinya, karena pada hari Minggu libur kerja, putri Mbak Nur pun juga libur sekolah. Mbak Nur bilang ke suaminya, Mbak Nur ingin tidur siang karena tadi malam Mbak Nur tidak bisa tidur. Dan Mbak Nur bilang, jangan diganggu. Akan tetapi, tetap saja, baru beberapa saat terlelap, Mbak Nur kembali mengalami mimpi buruk lagi. Padahal biasanya, karena malam selalu diteror dengan mimpi-mimpi yang mengerikan, akhirnya pada siang hari, saat Mbak Nur melakukan aktivitas berkeliling menjajakan dagangannya ke toko-toko, memasuki waktu sholat duhur, Mbak Nur selalu mampir ke masjid untuk menunaikan sholat duhur. Setelah sholat duhur, Mbak Nur menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dengan tidur di masjid. Tapi yang anehnya, saat Mbak Nur tertidur di masjid, Mbak Nur tidak mengalami mimpi apa-apa. Mbak Nur tidak pernah mengalami mimpi buruk. Anehnya, kejadian itu hanya terjadi pada Mbak Nur, sedangkan suami dan anaknya sama sekali tidak mengalaminya. Kejadian itu pun terus berulang tiap malam. Kadang-kadang saking takutnya, Mbak Nur sampai nelpon suaminya tengah malam hanya untuk menemani ngobrol, karena Mbak Nur takut untuk tidur lagi. Akhirnya karena teror yang terus-menerus tiap malam, kondisi kesehatan Mbak Nur pun terganggu. Mentalnya ngedrop, dan akhirnya berimbas pada pekerjaan Mbak Nur yang mulai kacau. Pada hari Minggu berikutnya, Mbak Nur mengajak suaminya untuk datang kepada seorang kiai dan menceritakan semua apa yang terjadi padanya. Pak Kiai pun mengangguk-angguk dan bertanya,
Sejak kapan Mbak Nur mempunyai usaha? Mbak Nur pun menjawab, 1 tahun yang lalu, Bah. Terus, sudah berapa lama kendaraan roda 3 itu dibeli? Mbak Nur pun kaget. Dari mana Pak Kiai ini tahu kalau di rumah ada kendaraan roda 3? Dengan agak kaget, Mbak Nur menjawab, 1/2 tahun yang lalu, Bah. Lantas, mobil ini sejak kapan? Baru bulan kemarin, Bah, sahut suami Mbak Nur. Pak Kiai pun mengangguk-ngangguk sambil tersenyum dan bilang kepada Mbak Nur dan suaminya, orang iri pada kita itu macam-macam sebabnya. Tapi yang jelas, orang iri atau bahkan benci pada kita itu disebabkan karena kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kebetulan kalian mempunyai kelebihan rezeki dan menjadikan orang lain iri pada kalian. Dan sebenarnya sampean sudah tahu orangnya, terutama mbaknya. Akan tetapi pesan Abah, janganlah kalian dendam padanya. Justru kalian harus membalas dengan kebaikan. Saran Abah, besok sampean masak yang enak, terus bagikan pada tetangga kalian, terutama pada orang itu. Dan terus jaga sholat malamnya, Mbak. Karena sholat malam panjenengan itulah sampean bisa kuat menghadapi semua ini. Dan sampean sudah diberi petunjuk kan, dan mengetahui siapa orangnya. Kan sudah kelihatan dalam mimpi Mbak. Kalau Abah hanya bisa membantu doa untuk masalah ini. Tetapi kalian janganlah khawatir. Nanti setelah 40 hari akan hilang dengan sendirinya. Kalau kalian tahu, media yang digunakan adalah tanah kuburan yang disebarkan di rumah kalian. Akhirnya terjawab sudah teka-teki selama ini. Ternyata orang yang masuk rumah dan mengacak-acak isi rumah itu hanya untuk alibi, untuk menyebarkan tanah kuburan. Itulah sebenarnya tujuan utamanya. Kenapa keesokan harinya Mbak Nur saat membersihkan rumah, saat menyapu, banyak tanah yang berserakan? Mengapa penampakan malam itu adalah Ibu Parubaya? Adalah seorang perempuan yang sangat dikenal oleh Mbak Nur, bahkan sangat dihormati. Akhirnya Mbak Nur dan suaminya mengikuti arahan dari Pak Kiai dengan diantarkan oleh suaminya. Mbak Nur belanja ke pasar
untuk kebutuhan di dapur dan akan memasak yang enak-enak untuk dibagikan kepada tetangganya. Mbak Nur dan suaminya pun membagikan uang sedekah kepada tetangganya. Dan memang benar, setelah 40 hari, teror itu hilang dengan sendirinya. Itulah kisah yang dibagikan oleh Mbak Nur. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Mbak Nur. Sampai bertemu di langkah misteri episode selanjutnya.